Perkembangan agama Hindu. Agama Hindu adalah agama yang lahir di India. Namun, Hindu dikaitkan dengan sungai Indus di India. Perkembangan agama Hindu di India sangat berkaitan dengan sistem kepercayaan bangsa Arya yang masuk ke India pada 1500 sebelum Masehi. Perkembangan agama Hindu di India pada hakikatnya dapat dibagi menjadi 4 fase, yakni zaman Weda, zaman Brahmana, zaman Upanishad, dan zaman Buddha. Salah satu peninggalan yang menarik ialah sebuah patung yang menunjukkan perwujudan Siwa. Peninggalan tersebut erat hubungannya dengan ajaran Weda, karena pada zaman ini telah dikenal adanya penyembahan terhadap dewa-dewa. Studi tentang India beserta kebudayaan dan agamanya, demikian pula definisi Hinduisme, telah dibentuk oleh minat kolonialisme, serta gagasan orang Barat tentang agama tersebut sejak 1990-an. Pengaruh-pengaruh beserta dampaknya telah menjadi topik perdebatan di kalangan ahli Hindu, dan turut dicampuri oleh kritik-kritik terhadap India menurut pemandangan Barat. Karena istilah tersebut melingkupi berbagai tradisi dan gagasan yang luas, maka sulit untuk memperoleh definisi yang komprehensif. Tanpa keseragamaan, Hinduisme didefinisikan sebagai agama, tradisi keagamaan, dan seperangkat kepercayaan religius. Peradaban agama Hindu. Peradaban agama Hindu di India pada hakikatnya dapat dibagi menjadi 4 fase, yakni zaman Weda, zaman Brahmana, zaman Upasai, dan zaman Buddha. Zaman Weda dimulai pada waktu bangsa Arya berada di Punjab di lembah sungai Sindhu, sekitar 2500 sampai dengan 1500 tahun sebelum Masehi. Setelah mendesak bangsa Dravida ke sebelah selatan sampai ke daratan tinggi Dekan, bangsa Arya telah memiliki peradaban tinggi. Mereka menyembah dewa-dewa seperti Agni, Varuna, Wayu, Indra, Shiva, dan sebagainya. Walaupun dewa-dewa itu banyak, namun semuanya adalah manifestasi dan perwujudan Tuhan yang Maha Tunggal. Tuhan yang tinggal dan maha kuasa dipandang sebagai pengatur tertib alam semesta yang disebut Reta. Pada zaman ini, masyarakat dibagi atas kaum Brahmana, Ksatria, Vaisya, dan Saudra. Pada zaman Brahmana, kekuasaan kaum Brahmana amat besar pada kehidupan keagamaan. Kaum Brahmana lah yang mengentarakan persembahan orang kepada para dewa pada waktu itu. Zaman Brahmana itu ditandai pula melalui tersusunnya tata cara upacara beragama yang teratur. Kitab Brahmana adalah kitab yang menguraikan tentang saji dan upacara. Penyusunan tentang tata cara upacara agama berdasarkan wahyu Tuhan yang termuat di dalam ayat-ayat kitab suci Weda. Pada zaman Upasai, yang dipentingkan tidak hanya terbatas pada upacara dan sajian saja, akan tetapi lebih meningkatkan pengetahuan batin yang lebih tinggi, yang dapat membuka tabir rahasia alam gaib. Zaman Upanishad ini adalah zaman pengembangan dan penyusunan filsafat agama, yaitu zaman berfilsafat atas dasar Weda. Pada zaman ini muncullah ajaran filsafat yang tinggi-tinggi,
yang kemudian dikembangkan pula pada zaman Darsana, Itihasa, dan Purana. Sejak zaman Purana, pemujaan Tuhan sebagai Trimurti menjadi umum. Selanjutnya, pada zaman Buddha ini dimulai ketika putra Raja Sudana yang bernama Siddhartha menafsirkan Weda dari sudut logika dan mengembangkan sistem yoga dan samadhi sebagai jalan untuk menghubungkan diri dengan Tuhan. Agama Hindu dari India Selatan menyebar sebagai keluar India melalui beberapa cara dari sekian arah penyebaran ajaran agama Hindu seperti juga di Nusantara. Etimologi agama Hindu. Kata Hindu berasal dari Sanskerta Sindhu. Dalam bahasa Persia abad pertengahan, Hindo merujuk kepada kata Avestan kuno Hendava, Sanskerta Saindava, yang berarti penghuni sungai Sindhu. Penggunaan kata Hindu untuk Sindhu merujuk kepada orang-orang yang tinggal di dekat sungai Sindhu atau di sepanjang sungai tersebut. Daratan di aliran sungai tersebut kemudian dikenal sebagai Hindostan. Agama bangsa India disalah ucapkan sebagai Hindu, kemudian dikenal sebagai agama Hindu oleh bangsa lain. Karena bangsa India tidak memiliki sebuah istilah untuk praktik keagamaan mereka yang berbeda-beda. Mungkin juga kata Hindu berasal dari istilah yang biasa digunakan oleh antara umat Hindu sendiri dan disebab oleh bahasa Yunani sebagai Indos atau Indikos atau yang berarti bangsa India dan ke dalam bahasa Latin sebagai Indianus. Istilah agama Hindu kemudian sering digunakan dalam beberapa teks berbahasa Sanskerta seperti Rajata Rangini dari Kashmir dan beberapa teks mazhab Gaudiya Vaisnava dari abad ke-16 hingga ke-18 yang berbahasa Bengali seperti Chaitanya Charitamrita dan Chaitanya Bhagavata. Istilah itu digunakan untuk membedakan Hindu dengan Yawana atau Mlecha. Sejak abad ke-18 dan seterusnya, istilah Hindu digunakan oleh para kolonis dan pedagang dari Eropa untuk menyebut para penganut agama tradisional India secara umum. Istilah Hinduism diserap ke dalam bahasa Inggris pada abad ke-19 untuk menyebut tradisi keagamaan filsafat dan kebudayaan asli India. Para ahli dari Barat memandang Hinduisme sebagai peleburan atau sintesis dari berbagai tradisi dan kebudayaan di India, dengan pangkal yang beragam dan tanpa tokoh pendiri. Om Swastiastu. Saya akan menjelaskan keyakinan konsep ketuhanan. 1. Agama Hindu mengandung konsep filosofis yang disebut Brahman yang sering didefinisikan sebagai keyakinan sejati, esensi bagi segala hal atau sukma alam semesta yang menjadi asal-usul serta sendaran bagi segala sesuatu dan fenomena. Tetapi umat Hindu tidak menyembah Brahman yang secara harfiah. 2. Kadang-kala Brahman dipandang sebagai yang memuatkan atau maha kuasa atau asas ilahi bagi segala materi, energi, waktu, ruang, benda, dan sesuatu di dalam atau di luar alam semesta. Dalam kitab suci Rig Veda disebutkan adanya 33 dewa atau dewata dan Purana menjelaskan bahwa sebagian di antaranya merupakan para putra Dewi Aditi dan Bhagawan Kayapa dan merupakan murid dari Vanaspati. Menurut mitologi Hindu dalam Purana sebelum memperoleh
keabadian melalui tirta amerta minuman keabadian. Dewata adalah golongan makhluk yang bersatu dengan para asura atau maksara dan dapat gugur dalam pertemuan. Kekuatan dewata berbeda dengan 3 dewa utama yang abadi: Brahmana, Wisnu, Siwa.